kami akan menjelaskan profil Gereja Katolik Santo Paulus Stasi Kalibata. Gereja Katolik Stasi Kandibata terletak di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Stasi Kandibata termasuk dalam rayon Maria Bunda Gereja, Paroki Santo Petrus dan Paulus Kabanjahe, Keuskupan Agung Medan. Kehadiran Gereja Katolik di Stasi Kandibata diawali pada tahun 1953. Pada kesempatan itu, belum ada bangunan permanen yang khusus digunakan sebagai tempat ibadat. Maka seluruh kegiatan peribadatan dilakukan secara berpindah-pindah di setiap rumah umat yang ada. Dan pada kesempatan itu, umat yang sudah memeluk agama Katolik masih berjumlah 10 rumah tangga. Nah, ini adalah salah satu rumah yang kala itu digunakan sebagai tempat mingguan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan Gereja Katolik Stasi Kandibata semakin pesat. Hal ini dikarenakan belum ada masuk keyakinan lain di daerah Kandibata, sehingga pengenalan agama Katolik kepada masyarakat cukup mudah. Oleh karena itu, dikarenakan antusiasme umat dan umat yang semakin banyak, maka dibangunlah suatu bangunan, yaitu gereja pertama Stasi Kandibata di daerah ini. Adapun lahan ini disebut dengan Perjumaan Gung Belet. Iring berjalannya waktu, meskipun sudah ada bangunan pertama Gereja Katolik Stasi Kandibata, kehidupan menggereja di stasi ini tidak berjalan terlalu mulus. Pada masa tersebut, umat mulai hilang, semangat umat mulai memudar, sehingga bangunan gereja ini menjadi kosong dan tidak ada lagi umat yang aktif pada masa tersebut. Oleh karena itu, dikarenakan bangunan ini kosong, masyarakat setempat mempergunakan bangunan ini menjadi tempat perjudian dan tempat daring. Oleh karena itu, para pastor dan para imam yang ada pada masa tersebut berinisiatif untuk memindahkan bangunan gereja Katolik pertama Stasi Kandibata ke Stasi Singa. Tahun 1975, semangat api perjuangan untuk memperkenalkan kembali Gereja Katolik di Stasi Kandibata telah dimulai kembali. Kehadiran beberapa tokoh dari Stasi Kacaribu seperti Bapak Rita, Bapak Simin, dan Bapak Sopi menjadi suatu penyemangat yang sungguh berguna bagi umat Katolik Stasi Kandibata. Karena pada masa itu, bangunan pertama yang telah dipindahkan ke Stasi Singa, maka terpaksa seluruh kegiatan peribadatan dilakukan di halaman Sekolah Dasar SD Kandibata. Pada kesempatan itu, umat yang telah kembali bergabung menjadi bagian daripada Gereja Katolik mengalami tantangan yang cukup besar, karena ketika Gereja Katolik mengalami penurunan di Stasi Kandibata, Gereja Protestan telah hadir di Stasi Kandibata dan sebagian besar masyarakat Kandibata telah bergabung ke dalam Gereja Protestan. Dan pada masa inilah salah seorang umat ditunjuk dan disepakati menjadi ketua Dewan Stasi pertama di Stasi Kandibata. Setelah penunjukan tersebut, maka dimulailah kembali pengenalan Gereja Katolik kepada masyarakat luas di Stasi Kandibata. Para pengurus bersama umat melakukan kegiatan jemput bola ke setiap rumah-rumah umat yang ada di Stasi Kandibata. Selain itu, pastor juga sungguh berperan aktif dalam memperkenalkan Gereja Katolik dengan memberikan bantuan-bantuan benih dan juga edukasi tentang keagamaan. Perlu diketahui bahwa pada kesempatan ini, kegiatan-kegiatan hari-hari besar gereja belum dilaksanakan dengan baik, masih sebatas ibadat hari mingguan.
1990 berkat kerjasama semua pengurus dan umat, maka salah satu keluarga umat yaitu Bapak Sue Ginting menghibahkan sebidang tanah untuk dibangun dan permanen yang ada di stasi Kalibata. Berkat kerjasama seluruh umat, tepatnya pada tahun 1992 bangunan permanen gereja stasi Kalibata resmi selesai. Sekaligus pada tahun tersebut diresmikan dan diberi nama pelindung Santo Paulus Stasi Kalibata. Lalu, seiring dengan perkembangan umat Santo Paulus Stasi Kalibata, bangunan gereja yang sekarang sudah tidak memadai, yaitu over kapasitas. Maka diambillah suatu langkah pada tahun 2022 dengan mengambil suatu lahan baru yang akan dibangun gereja Katolik Santo Paulus Stasi Kalibata yang baru. Berikut kami tunjukkan lahan baru gereja Katolik Santo Paulus Stasi Kalibata. Cause I can barely drive past the school without stopping to think of you and how we used to act the fool. But worst of all, I wish I called at least 1,000 times or more just to hear what I've been missing. If a picture is all that I have, I can picture the times that we won't get back. If I Bilang Joshua, nama lengkap Firminus Clevasnaya, biasa dipanggil Bapak Gata. KDS Stasi Kalibata periode 20-2025. Itu mungkin sedikit pengalaman singkat dari perorangan kita. Jadi dia menjabat tahun 2020 sampai sekarang tahun 2025. Bentar lagi habis kepengurusan perorangan. Silakan Pak. Baik perorangan, yang pertama yang ingin kami tanyakan, selama masa kepengurusan perorangan apa kira-kira keberhasilan yang telah dicapai? Keberhasilan bukan semata-mata kerja keras, tapi tentu itu datang dari umat, komunitas kami semua yang ada di stasi Kalibata. Bukan semata-mata dari kode stasi, tapi melihat periode 20 sampai 2025 banyak kemajuan di stasi kita. Semata-mata datang dari kesadaran umat. Jadi banyak hal yang sudah kita raih, termasuk lingkungan semakin bertambah, kami semakin diperhatikan, semakin maju, kehadiran umat di gereja semakin meningkat. Bahkan kita sudah membeli tapak baru supaya kita bisa pindah ke gereja yang baru karena gereja yang lama tidak memungkinkan. Di balik itu tentu kita mengucap syukur kepada pendahulu-pendahulu kita karena mereka sudah mempertahankan, berjuang untuk mendirikan, mempertahankan gereja Katolik di Stasi Kalibata. Tentu pengaruh mereka lebih besar. Kita berharap yang masih hidup diberi kesehatan, orang kita yang masih hidup, yang sudah meninggal, berkat jasa mereka diterima di sisi kanan Tuhan. Lalu kemajuan drastis, kemajuan di stasi kita termasuk kesadaran umat sampai saat Pada saat ini jumlah OMK yang aktif baik itu OMK besar dan kecil sekitar 70 orang dan kami yang aktif sampai saat ini berkisar 60 orang. Jadi baik itu OMK maupun sekami turut aktif dalam segala kegiatan stasi, baik itu gotong royong dan mendukung segala program-program stasi. Dan begitu pula segala kegiatan rayon maupun paroki, OMK dan sekami yang ada di stasi ini
ikut aktif dalam segala kegiatan baik tingkat raya maupun paroki, baik itu segala pertandingan maupun memperingati hari-hari besar. Nah, begitu juga perkembangan seluruh umat yang ada di stasi ini. Umat juga ikut aktif dalam mendukung segala kegiatan stasi, baik itu gotong royong, begitu juga perayaan-perayaan lainnya. Bahkan umat setiap lingkungan pun mendukung salah satu program yang penting, yaitu sermon stasi, yang dimana pada sermon dibahas segala kekurangan dan kelebihan atau perkembangan stasi Santo Paulus Stasi Kalibata. Gereja ini dibangun oleh tangan-tangan penuh cinta, dari ketua Dewan Stasi pertama hingga yang kelima, dari para umat sederhana hingga para pastor yang setia mendampingi. Semua berperan, dan untuk para perintis, umat melakukan ziarah ke makam mereka sebagai tanda cinta dan terima kasih.